Tuhan, kami sungguh memuji-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan yang demikian mengasihi kami. Amin. Bersatu dengan ministry surgawi-Mu. Ya. Menghasilkan gereja-gereja adalah kerajaan-Mu. Amin. Tuhan, pembelajaran kami siang hari ini. Ya. Semua adalah bagi ekonomi-Mu ya Tuhan. Amin. Oh, perbesar kapasitas setiap kami ya Tuhan. Amin. Supaya kami bisa bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Melakukan kehendak hati-Mu. Ya. Berkati pelajaran ini melalui Amin. dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami Amin. boleh saling melengkapi. Kami boleh saling menguatkan. Supaya Amin. apa yang kami nikmati ini Amin. adalah bagi tubuh-Mu sendiri. Ya. Tuhan, Amin. terima kasih Tuhan. Di dalam Ya. nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Yang Amen. pertama tadi sebetulnya waktu sebelum mulai ada beberapa yang sudah masuk duluan ya. Salah satunya Koriki, terus ada pertanyaan. Sebetulnya menurut survei berapa besar sih keefektifan PowerPoint ini di dalam membawakan berita atau presentasi? Ya terus terang saya nggak punya statistiknya berapa persen keefektifannya ya. Tetapi akhirnya tadi kita menyinggung bahwa PowerPoint itu kan alat presentasi ya, alat bantu untuk presentasi. Jadi sebetulnya yang paling penting yang mempresentasikannya, atau kalau kita di pemulihan Tuhan itu ya pembawa beritanya. Jadi kalau misalnya pembawa beritanya baik ya, nggak pakai PowerPoint pun ya tetap bisa membawakan berita dengan baik. Tapi kalau yang bawa beritanya nggak baik, mau pakai PowerPoint sebagus apapun ya tetap nggak baik. Jadi tetap gimana pun, apalagi kan kita ini presentasi membawa berita ini juga elemennya ini lebih rumit daripada orang dunia sebetulnya. Kalau orang dunia kan alurnya jelas gitu-gitu, tapi kan nggak ada pakai roh atau apa. Kalau kita kan banyak sekali, karena kita bawakan berita kan sifatnya rohani ya. Jadi gimana pun ya memang bagi saudara-saudari, ya khususnya saudara yang bawa berita, ya paling pentingnya berlatih tutur sabdanya, terus berlatih bagaimana membicarakan Tuhannya. Nah, tapi tentu saja kalau kita pakai PowerPoint itu akan membantu membawa orang yang mendengar itu lebih jelas menangkap poin-poin yang kita beritakan. Ini sebagai perbandingan aja, saudara-saudara ya. Kan kita baru saja mengikuti Memorial Day ya. Kan kita tahu kalau Memorial Day itu memang nggak ada PowerPoint-nya. Lalu hampir semua itu pakai outline. Jadi pembicara akan ngarahkan baca outline. Terus terang kalau saya sendiri, kalau lagi nggak konsentrasi sedikit aja ya, waduh tuh sudah bisa nggak tahu nggak bisa ngikutin. Jadi benar-benar harus konsentrasi penuh ya kan, karena ya semua dibicarakan ada di sana dan isinya begitu padat. Ya, sebetulnya cara ini nggak salah ya kan. Nah tapi bagi kita yang mendengar memang harus sangat berkonsentrasi. Ya tentu kalau misalnya waktu bicarakan lalu ada PowerPoint-nya, itu pasti akan lebih mudah membantu untuk kita mendengar. Nah, tapi kalau misalnya kita, dan kebanyakan hari ini semua orang pakai PowerPoint, tapi kalau kita sebetulnya pembicara yang baik ya, lalu kita pakai PowerPoint bermaksud supaya beritanya jelas, tapi kita nggak tahu cara pakai PowerPoint-nya, atau nggak tahu cara buat PowerPoint yang baik. Yang terjadi justru yang sebaliknya, harusnya PowerPoint itu membantu kita sebagai pembicara, malah merusak pembicaraan kita. Itu sangat sering terjadi. Cuman banyak orang nggak sadar. Nah, saya ambil contoh begini, tadi saya bertanya ya, kalau kita bersidang, misalnya lagi bersidang, terus kita berkidung ya, enak mana bersidang pakai alat musik atau nggak pakai alat musik? Ya pasti kita jawabnya, ya enak pakai alat musik dong, ya kan? Ada gitar, ada piano, apa ya. Tapi misalnya yang main musiknya itu ya, main gitarnya kuncinya ngaco, ya kan? Temponya berantakan. Ya. Akhirnya apa? Ya mendingan nggak usah pakai alat musik, ya kan? Cuman suara aja. Nah, jadi prinsipnya demikian ya. Jadi PowerPoint itu kalau kita tahu menggunakannya, tahu membuatnya, itu akan sangat-sangat jauh membantu waktu kita menyampaikan berita. Yang sebetulnya membantu apa?
membantu pendengar supaya audiens itu benar-benar bisa terarah menangkap poin-poin yang ingin kita sampaikan. Tetapi itu tadi, bisa terjadi yang sebaliknya kalau kita, yaitu tadi, kita nggak tahu cara pakainya, nggak tahu cara membuatnya. Nah, tapi kita juga jangan terlalu berpikir sampai terlalu rumit ya. Misalnya tuh, waduh saya nggak ngerti desain, ini gimana, susah, apa, ya kan. Nah, sebetulnya kalau saya analogikan dengan gitar ya, kalau kita lihat main gitar sebetulnya nggak terlalu perlu tahu kunci yang susah-susah. Asal kita tahu 3 kunci aja, misalnya kunci C, G, F, itu sudah bisa bikin banyak lagu. Tentu kalau kita mau lebih maju, belajar segala macam, teori-teori, itu ya bisa sehebat kayak Yoyon lah kalau di pemulihan Tuhan, ya kan. Tapi kalaupun nggak demikian ya, asal bisa ngiringin ya belajar yang sederhana-sederhana aja. Makanya saudara-saudari saya nggak terlalu punya keinginan ngajarin yang susah-susah ya. Lebih baik hal-hal yang sederhana, hal-hal yang prinsip. Kalau saudara-saudari punya hati memperdalam, nanti saudara-saudari akan kemampuannya akan meningkat dengan sendirinya. Kalau misalnya nggak mau memperdalam dan juga nggak punya banyak waktu untuk itu, ya kan? Setidaknya tahu dasar-dasarnya sehingga bisa bikin dengan baik. Nah, ini sebetulnya menjawab pertanyaan yang hari ini kita akan menjawab pertanyaan Ming Ming yang minggu lalu ya. Gimana sih awalnya dari awal prosesnya membuat PowerPoint? Nah, ini terus terang saya dapatnya dari membaca buku ya. Nanti selesai ini saya akan share bukunya ke saudara-saudari. Bukunya memang tebal. Kalau saudara-saudari mau lebih ngerti banyak, ya harus baca. Kalau enggak ya ini yang saya sampaikan, ini yang saya pakai, saya praktekkan, dan sari-sarinya menurut saya. Oke ya. Jadi hari ini kita masuki pertemuan yang ketiga ya, yaitu PowerPoint preparation atau persiapan dalam membuat PowerPoint. Nah, umumnya banyak orang ya, dan termasuk saya waktu di awal-awal buat PowerPoint. Jadi saya pertama buat PowerPoint itu kapan ya? Kalau nggak salah, rasanya tahun 2010. Waktu itu saya mulai terlibat PowerPoint dan mulai sering, karena waktu itu AKM baru saja mulai. Lalu saudara Yosua waktu itu tanya saya, masa kamu bisa bikin PowerPoint nggak? Ya waktu padahal saya cuma baru 1 kali 2 kali nyoba ya. Ya saya bilang, ya saya bisa aja. Jadi saya cuma langsung jawab bisa. Akhirnya sejak saat itu saya jadi sering disuruh bikin PowerPoint dan lama-lama saya tertarik dan saya belajar terus-menerus ya sampai sekarang. Nah, kebanyakan kita itu membuat PowerPoint ya. Pertama ada materinya, bahkan mungkin sambil bikin materi lalu kita buka laptop ya, lalu kita sambil pelajari materi sambil bikin PowerPoint. Jadi ini langkah yang umum orang lain kerjakan. Hampir semua orang mengerjakan demikian, boleh dikatakan ya. Nah, padahal ini tuh langkah yang banyak kali malah jadi nggak efektif. Pertama, akhirnya yang terjadi ya alur kita nggak begitu jelas, poin kita juga sulit untuk untuk baik ya. Lalu kadang-kadang yang terjadi malah bikin jadi lama mengerjakannya. Saya boleh cerita waktu awal bikin PowerPoint ya. Satu PowerPoint kadang bisa 1 minggu baru selesai. Ya karena gitu. Sambil di depan laptop, sambil ngerjain, sambil mikir, dan lain sebagainya. Nah ini kita harus ubah kebiasaan ini. Memang gak gampang ya. Saya sendiri setelah tahu teorinya ya, dalam prakteknya saya masih sering kerja kayak gini. Baru setelah beberapa tahun belakangan ini saya udah tinggalkan cara ini. Saya mulai cara yang tepat dan menurut saya ini memang cara yang baik, malah lebih mempersingkat waktu. Nah, jadi do the steps ya kan. Jadi lakukanlah langkah-langkah ini. Pertama, persiapan pertama itu hal-hal yang yang kita harus pertimbangkan waktu buat PowerPoint. Nah, salah satunya waktu ya. Misalnya kita punya waktu berapa lama? Apakah dikasih waktu bicara 15 menit, setengah jam, itu akan mempengaruhi bagaimana PowerPoint kita. Mana poin yang dimasukkan, mana enggak, itu salah satu yang penting dipertimbangkan adalah waktu. Yang kedua, yang perlu dipertimbangkan itu pendengar kita itu modelnya seperti apa.
Apakah dia ini orang baru semua? Apakah dia ini orang lama yang di pemulihan Tuhan? Dia ini remaja, pemuda, dewasa, atau bahkan anak-anak? Ini semua akan mempengaruhi PowerPoint yang kita buat akan seperti apa. Ambil contoh, beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang aspek esensial, aspek ekonomikal. Nah, waktu itu di SPR saya tahu, SPR sore di Palembang, ada beberapa itu dan cukup banyak orang baru. Maka di PowerPoint saya, kata esensial ekonomikal itu malah saya buang. Nah, jadi ini dua aspek yang harus dipertimbangkan sebelum kita buat PowerPoint. Masih ada nggak? Sebutnya masih banyak. Nah, kalau mau tahu lengkapnya, nanti saudara-saudari boleh baca di buku yang akan saya share ya. Tapi menurut saya yang paling penting ya dua inilah rasanya ya. Waktu, berapa banyak waktu yang kita miliki untuk presentasi, lalu pendengar kita itu modelnya seperti apa. Ini akan sangat mempengaruhi PowerPoint yang kita buat. Harus kita pertimbangkan terus-menerus selama waktu kita buat PowerPoint. Yang lainnya tentu seperti bebannya itu kita sebetulnya apa, dan lain sebagainya. Nah, lalu ya tentu kita harus siapkan materi ya. Materi ini yang melalui kita belajar, misalnya kalau hari Minggu belajar pelajaran hayat, belajar outline, dan lain sebagainya. Nah, kita harus sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Kalau perlu baca Alkitabnya, catatan kaki, dan lain sebagainya. Menurut saya, rasanya saudara-saudara untuk masalah ini sudah pada ahli lah. Karena saudara-saudara banyak membawakan berita, ya pasti sering melakukan persiapan. Nggak mungkin bawa berita tanpa persiapan. Pasti sudah terbiasa memilih bebannya apa, poinnya apa yang mau dibicarakan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara baca outline, hal-hal demikian itu saudara-saudara itu sudah terbiasa. Ya kan, saudara-saudari sudah terbiasa, khususnya juga waktu di FPT kita sering belajar outline dan lain sebagainya. Jadi untuk materi ini sebetulnya saudara-saudari itu sudah diuntungkan, karena ini sudah banyak dipelajari sewaktu di FPT, dan juga selama proses melayani, pasti kita sudah sering menghadapi proses memasuki materi, atau belajar materi. Nah, lalu apa? Di dalam materi itu, saya sudah cerita di pertemuan pertama, PowerPoint itu adalah untuk memberikan poin-poin yang penting. Nah, jadi di materi yang kita siapkan, kita harus menandai mana bagian-bagian yang penting. Entah kita melalui highlight, atau kita buat ringkasan, buat outline sendiri, yang menurut kita penting, yang memang kita mau sampaikan. Nah, ini jadi langkah berikutnya. Selanjutnya apa? Juga kita perlu tentukan alurnya mau seperti apa. Tadi Saudara Irfan ada cerita, dia buat alur demikian-demikian. Ya memang harus ada alurnya. Ya, misalnya kita materinya ya, kita sudah tanda yang penting, tapi menurut kita alurnya bagusnya, ya jadi 3, 1, 2, 4 saya ambil contoh. Jadi yang kalau di materinya sebetulnya itu urutan yang kedua, tapi kita buat dia jadi urutan yang pertama. Di materinya urutan yang pertama, kita buat jadi yang ketiga. Ini kan tergantung masing-masing kita. Belum kita kadang punya inspirasi sendiri, punya mungkin kata pembuka sendiri, atau contoh-contoh sendiri. Nah, ini harus kita buat alurnya mana, yang pentingnya mana. Yang penting itu khususnya yang memang kita mau tampilkan di PowerPoint. Jadi yang penting ini ada yang mau kita tampilkan di PowerPoint, ada yang penting tapi cukup kita ucapkan. Cukup kita ucapkan. Nah, lalu dari materi ini, kita harus buat yang namanya sketsa. Nah, ini yang rasanya hampir nggak ada orang bikin seperti ini. Sebetulnya dari materi, itu jangan buru-buru ke laptop. Laptop itu harus disingkirkan dulu. Tapi harus buat sketsa. Nah, sketsa ini bagaimana? Jadi saya ambil contoh, ya pasti judul kan yang paling pertama. Saya biasanya pakai buku ya. Saya punya buku khusus buat kerjaan sketsa, ini buku saya. Ya kan buku tulis biasa ya. Lalu saya buat di buku ini ya garis-garis lah. Nah, garis-garis seperti ini, lalu saya bikin sketsanya. Atau bisa juga pakai lembar A4. Lembar A4 ini bisa dibagi jadi seperti ini ya. Nanti kita akan dapat ada 8 kotak.
Jadi 8 kotak ini anggap kayak kita punya 8 slide. Nah, jadi dari materi yang kita sudah susun, alurnya kita jelas, mana poinnya yang penting kita sudah ada. Nah, kita pindahkan semua ke sketsa. Kita buat sketsa. Ada berbagai cara ya. Bisa pertama ya seperti saya, pakai kertas di ini. Yang penting jangan pakai laptop, saudara-saudara. Gunakanlah cara analog ya. Atau bisa pakai papan tulis. Ada juga pakai post-it. Nah, kelebihannya kalau pakai post-it kita bisa pindah-pindahkan lagi alurnya. Tapi kalau saya sendiri nggak pernah pakai post-it ya. Saya selalu pakai begini caranya. Nah, lalu dari sketsa ini pun kita harus pikirkan kalau bisa sebisa mungkin kita convert ke gambar, ubah ke bentuk gambar. Jadi kira-kira dari sketsa yang kita buat ya bisa nggak ya ini dibuat jadi gambar? Karena visual itu akan jauh lebih jelas daripada hanya tulisan. Nah, jadi kita harus pertimbangkan mana yang bisa jadi gambar, sebisa mungkin kita ubah ke gambar. Jadi ini langkah-langkah yang pentingnya dalam membuat sketsa. Nah, setelah itu baru kita nongkrong depan laptop, saudara-saudara. Jadi nongkrong depan laptop itu udah apa? Ya kita tinggal ngerjain aja dari hasil sketsa kita. Ya kan? Nah, kita masukin judul, ya kan? Bikin slide yang berikutnya. Slide berikutnya. Dan dan lain sebagainya. Nah, jadi pindah-pindahkan semua ke slide kita. Ibarat kata kalau kita bikin baju itu ya kita bikin polanya dulu, udah gitu ya sudah tinggal ikutin polanya, tinggal kegunting, tinggal apa seturut polanya. Atau kalau masak itu, ibarat kata kita udah lihat tinggal buku resepnya ya kita tinggal masukin aja, ini berapa sendok atau apa. Kan kalau kita masak ya, saudara bayangkan kalau kita masak ya, kita nggak tahu mau masak apa, langsung ke dapur, lalu kita nyalain kompor, masukin minyak sambil mikir ini mau masukin apa selanjutnya ya kan, baru lihat-lihat kulkas. Nah itulah yang bikin lama saudara. Yang bikin lama, nggak efektif, terakhir juga masakannya nggak karuan. Nah, jadi harus ada sketsa. Jadi waktu kita kerja di laptop itu, kita cuman memindahkan sketsa ke laptop. Nah, dalam waktu proses pindahkan dari sketsa ke laptop itu, ke PowerPoint, di situ kadang-kadang memang kita terpikir, rasanya ternyata bagusnya seperti ini. Rasanya kepikir animasinya bagusnya begini. Nah, tapi udah nggak terlalu banyak mikir lagi, ya kan? Nggak terlalu banyak mikir lagi dari awal, dari nol sambil mikir sambil ngerjain. Nah lalu, ini sebagai kesimpulannya ya. Jadi kita harus mengubah kebiasaan dari materi, persiapin materi, langsung ngerjain di laptop. Ya, harus ada di antaranya ini. Di antaranya ini apa? Itu tadi. Kita harus membuat sketsa. Nah, saya anggap saudara-saudara, untuk masalah materi, saudara-saudara itu sudah nggak ada masalah sebetulnya. Karena apa ya itu tadi? Karena kita sudah terbiasa persiapan tutur sabda, persiapan materi, pelajari outline ini tuh menurut saya saudara-saudara banyak yang jauh lebih hebat dari saya untuk urusan seperti ini, ya kan? Nah, mungkin untuk teknis-teknis dari sketsa menuju ke PowerPoint ini memang sangat tergantung pemahaman kita mengenai animasinya, mencari gambar, ini memang banyak sekali faktornya. Nah, untuk perkara praktis-praktis seperti ininya, nah kita akan coba bahas di minggu depan. Nah, tetapi dari yang sebetulnya kita sekarang perlu banyak berlatih ya, yang saudara-saudari perlu banyak berlatih itu adalah bagaimana membuat sketsa. Jadi saudara-saudari, belajarlah mulai sekarang buat sketsa. Memang di awal-awal rasanya ngapain ya begini-begini. Tapi percaya saudara-saudara, saya sudah bikin PowerPoint dengan berbagai cara dengan ini ya. Tapi ini cara yang paling efektif. Kita akan mudah melihat alur berita kita seperti apa, kita mudah memodifikasi. Yang terakhir malah justru menghemat waktu. Ya, kemarin kan ada pertanyaan ya. Oke, sampai sini dulu saudara-saudari, ada pertanyaan? Tak. Sketsa itu dengan mind mapping nggak? Apa? Sketsa itu mirip nggak dengan mind mapping? Beda.
Udah ya? Kalau sketsa itu langsung kita membuat gambar-gambar. Nanti saya akan perlihatkan contoh sketsa yang saya buat. Mind mapping itu sebetulnya sekarang ini saya udah lebih mudah. Kalau waktu yang sebelum ada pandemi ini, saya biasanya belajar pelajaran hayat, lalu pelajaran hayat itu saya buat mind map-nya. Dari mind map-nya itu saya pilih mana yang mau saya presentasikan, baru saya bikin sketsa, baru PowerPoint. Jadi jauh lebih lama sebetulnya. Jadi bikin dari baca pelajaran hayatnya, terus bikin mind map-nya, itu aja kan berapa hari ya, mungkin bisa 2 hari. Kalau sekarang ini, Saudara itu kan sudah kasih outline. Nah ini saya nggak mikir, terus terang aja, saya nggak mikir banyak. Saya langsung pilih mana yang pentingnya, karena ini kan bukan PowerPoint buat saya. Ini PowerPoint buat orang lain, ya kan? Jadi saya langsung pilih mana yang penting-penting, malah saya berusaha kalau bisa semua hal bisa saya masukin aja. Jadi PowerPoint yang hari Minggu itu saya bikinnya seperti itu. Dari bahan yang dikasih Saudara Estu, saya buat sketsanya, lalu saya buat PowerPoint-nya. Setelah itu saya kasih itu sebetulnya terserah pembicaranya lah, mana yang mau ditampilin, mana yang enggak, terserah dia. Jadi seperti itu. Silakan saudara-saudara, ada pertanyaan lagi? Atau ada tanggapan mungkin? Atau selama ini ada yang sudah mengerjakan memang seperti itu? Boleh juga. Kalau saya sih nggak kerjakan seperti itu, Saudara Mesa. Saya dulu kalau saya biasanya itu adalah udah langsung seperti tadi itu, udah langsung adalah saya buka PowerPoint, udah setiap slide saya ketik apa, setiap slide saya ketik apa di isinya di situ. Baru nanti ada waktu, baru saya pikirkan nanti gambar apa di sana bikinnya, animasinya gimana, baru itu. Jadi saya nggak pernah bikin outline, nggak pernah, langsung bikin adalah slide, isinya 1 ini, 2 ini, 3 ini, nanti setelah itu baru saya ubah dalam bentuk gambar, gimana, ya seluruh kemampuan saya tentunya gitu kan, gambarnya gimana, warnanya apa, animasinya apa, nah itu biasanya saya bikin begitu, jadi nggak tahu ya, yang itu betul atau enggak gitu. Tapi prinsipnya kan ada namanya memikirkan alur, ya kan? Tapi percayalah, coba mulai belajar bikin sketsa. Sketsa itu nggak perlu bagus-bagus. Saudara-saudara kalau lihat, nanti saya kasih lihat ya contoh saya bikin sketsa. Saya ini paling nggak bisa gambar, terus terang aja. Jangankan gambar, nulis aja jelek. Tapi apa? Kan sketsa itu yang penting cuma buat kita doang yang bikin ngerti. Ya, saya itu jelek sekali kalau bikin gambar. Jangan gambar, nulis aja jelek. Silakan ada lagi yang lain. Sak, tanya lagi Sak. Ya. Memang bedanya sketsa sama mind map apa bedanya? Yang membedakan? Kalau sketsa itu langsung kita itu membayangkan, kan kita bikin kotak-kotak. Oke, saya langsung tunjukin contoh sketsa saya ya. Ini namanya sketsa, sorry. Ini sketsa yang saya bikin yang untuk persiapan hari ini. Ini ambil contoh ya. Ini kotaknya, lihatin aja saudara, kotaknya ini berantakan ya. Saya ya memang nggak pakai penggaris. Kalau saya itu ya karena yang penting saya ngerti lah. Jadi saya bikin kan. Jadi saya udah menganggap ini itu slide. Jadi ini akan tampil di slide. Misalnya slide pertama PowerPoint training kan seperti biasa kan. Lalu slide berikutnya persiapan desain penyampaian. Tadinya saya mau begini intinya dari buku ya kan. Persiapan desain penyampaian. Terus ini bahasa Inggrisnya. Terus saya pikir kayaknya dibalik deh, harusnya bahasa Inggrisnya duluan, baru ke Indonesianya. Makanya saya kasih tanda panah di sini. Udah gitu, nah harus kreatif. Kreatif itu apa? Nah ini gambarnya, ini sebetulnya ini gambar kepala orang, di sini gambar lampu gitu loh, kreatif. Lalu bikin slide berikutnya tanda tanya. Artinya ada kasus, lalu apa? Kita pecahkan, keluar ide. Inilah kreatif. Terus saya bikin contohnya bagaimana. Contohnya ini saya mau kasih contoh gimana saya bisa dapat gambar yang Tuhan Yesus itu loh, Tuhan Yesus duduk di perapian, ya kan? Gimana bikin ini? Terus slide berikutnya ini. Nah, saya selalu bikin kayak gini ya, saudara-saudara. Oke, nah terus begini. Ya, ini berantakan sekali ya kan ya. Memang karena udah gitu pun setelah itu saya pikir-pikir, ini enggak lah, enggak seperti ini.
Yang ini saya nggak akan pakai. Ya, terus ini juga akhirnya saya nggak pakai, terlalu rumit. Nah, ini langkah-langkah ini. Nah, ini biasanya ini akan saya ulik-ulik di sini, saya habisin semua sampai saya dapat yang inilah alur yang yang perlu saya sampaikan, dan ini sketsanya. Baru saya bikin PowerPoint. Nah, ini saya bikin akhirnya saya singkirkan, saya buat yang baru lagi, yang lebih rapi untuk saudara-saudari ya. Jadi untuk saudara-saudari buat yang lebih rapi. Nah, saya buatlah. Ini sebetulnya ada A4 yang tadi saya bikin bagi 8. Ini sebetulnya ada semacam tanda garis gitu tipis di sini. Jadi kan slide pertama PowerPoint training, terus saya bikin PowerPoint preparation. Lalu ini kan saya yang bikin tadi kan ini ada materi, terus kita biasanya kerja di depan laptop. Nah, itu tadi waktu saya proses bikin, aduh kasih orang ini ribet banget ya. Sudahlah, yang penting maksudnya ngerti, makanya orangnya jadi nggak ada kan di slide saya. Lalu saya bikin tanda silang besar. Slide berikutnya ya, harus pertimbangkan ini jam kan, waktu, ini pendengar, audience. Nah, supaya jelas, ya, tadi ada tambahkan kan ada pembicaranya. Audiensnya saya kasih warna merah. Itu yang saya bilang prinsip red light ya kan, orang supaya nangkep ke yang kita maksudnya. Terus ini tanda yang penting, alur berita dari sini, dari sini ubah ke bentuk gambar. Dari gambar baru kerjain di PowerPoint. Nah, ini saya malah nggak ada ini saya malah nggak dibikin. Ini kesimpulannya. Ini akhirnya saya coret, saya nggak masukin ya. Yang ini saya nggak masukin. Terus materi, ini kesimpulannya yang tadi saya terakhir. Materi ini, nah harus buat sketsa. Jadi saya bikin ini dulu, saudara-saudari. Baru saya buat PowerPoint-nya. Ini sketsa saya yang waktu kemarin PowerPoint SPR. Kalau ini saya udah nggak terlalu banyak mikir. Ya ini, ada panah, demikian, mana ayat yang saya masukkan. Nah, ini kan ada gambar sehati, ini gambar hati, orang, ayat kan di dalam, terus kuasa. Demikian, ya kan? Nah, inilah tulisan saya, saudara-saudara. Tulisan saya, gambar saya, model kayak gini. Ini gambar apa coba? Saudara-saudara ngerti nggak ini gambar apa? Keluar dari kubur. Ini gambar dari kubur. Oke, gambar apa saudara-saudara? Bukan saudara-saudara, ini gambar apa? Ini gambar cerita Tuhan Yesus, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini saya maksudnya bikin Keluar dari kubur. ini maksudnya saya bikin apa? Ini saya maksudnya bikin tempat duduk raja itu apa namanya itu? Singgasana ya kan? Terus ini saya bikin Tuhan berdiri. Ya bayangin saudara, ini saya ini yang ngerti cuma saya doang. Ya kan? Terus saya tulis anak manusia berdiri. Nah, jadi ini beda, ini sketsa. Kalau mind map seperti apa? Kalau mind map itu, ya saya contoh, saya bukain mind map ya. Ini yang sebelum-sebelumnya saya bikin. Nah, kalau mind map seperti ini. Ini saya mind map berita 32, ini kitab apa ya? Yohanes ya. Penyaluran alat tunggal untuk menghasilkan tempat tinggal. Ya, ini saya benar-benar bikin detail sendiri sekali kalau mind. Nah, seperti inilah mind map. Ya pasti beda lah dengan sketsa kan. Biasanya saya dari mind map ini saya putuskan mana yang mau saya bicarakan. Saya putuskan, biasanya saya tandai secara khusus, misalnya saya mau bicara poin yang ini. Ya kan? Nah, dari sini, dari mind map ini, saya tetap bikin sketsa. Ini kan mind map kan, kalau mind map itu kan sangat detail, mirip seperti outline. Ada cabang yang utamanya, cabang kecil-kecilnya, selengkap mungkin. Kalau sketsa kan hanya untuk yang penting-penting. Jadi sangat beda sekali, ini mind map. Jadi kalau waktu kemarin-kemarin, yang bukan berita khusus ini, biasanya saya ya pelajaran hayat saya ringkas dulu semua jadi mind map.
Setelah jadi mind map, saya putuskan saya mau bawa beritanya mau bagian yang mana. Udah saya putuskan bagian yang mana, alurnya ketemu, baru saya bikin sketsa. Dari sketsa saya baru bikin PowerPoint-nya. Nah, memang di awal, saudara-saudara ya, di awal-awal itu males banget gitu bikin sketsa itu. Terus terang saya udah tahu lama bikin masalah sketsa ini dari buku, dari itu tuh ya. Tapi saya sendiri awal-awal tuh males gitu. Tapi sekarang ya malah sebetulnya itu kalau kita mau ngerjain dengan cepat, malah bikin sketsa jadi cepat. Kalau enggak ya, nanti kita apa? Apalagi ya, saya pernah ngerjain satu slide itu sampai udah 2 jam lah, saudara. Cuma satu slide ya, karena saya bikin, ya nggak ada pakai sketsa, saya bikin ini bagus, animasinya begini-begini. Tetapi ternyata setelah itu nggak masuk ke alurnya, ujung-ujungnya nggak dipakai. Nah kan, tapi kalau kita sudah bikin sketsa, kan sketsa cepat kan, tinggal coret, tinggal gambar, tinggal ini. Kalau di PowerPoint, bayangin kita sudah pilih gambar susah-susah, kita sudah masukin, sudah kita bikin animasinya, terakhir akhirnya ini nggak dipakai. Nah, itulah yang akhirnya menghabiskan banyak waktu. Yang kedua apa? Sketsa itu membuat kita bisa terus, waktu bikin kita review lagi, betul nggak? Cocok nggak ya ini ya? Alurnya bagaimana? Karena langsung kita lihat secara keseluruhan. Ya kan? Ya, ambil contoh, itulah kenapa kalau saudara-saudara lihat seperti sekarang saat ini saya presentasi, semuanya itu alurnya itu kerasa urutannya gitu ya, urutannya dan lain sebagainya. Karena saya nggak dari nol langsung bikin di laptop, saya kerjakan bikin sketsa. Nah kemarin ada pertanyaan ya, berapa lama saya bikin PowerPoint. Jadi karena pertanyaan begitu, akhirnya saya coba benar-benar lihat, saya bikin waktunya, saya bikin timernya. Itu ada aplikasi namanya TOOGL. Nah jadi PowerPoint yang ini waktu pengerjaan, atau saudara-saudari, menurut saudara-saudara ya, kira-kira saya buat PowerPoint contohnya yang kemarin ya, yang berita yang hari Minggu itu, berapa lama kira-kira? Ada yang bisa tebak dulu nggak? Menit. Berapa lama? 10 menit. Waduh, itu hebat itu 10 menit. Kalau saya 10 jam bisa. Oke, jadi ini saya breakout, ini saya liatin berapa lama durasi pengerjaan saya. Kelihatan ya, saudara. Ini yang PPT kemarin ya, PPT 24 Mei. Ini PPT 24 Mei ini, ya itulah PPT saya untuk yang SPR kemarin. Totalnya itu 4 jam ya, 4 jam 10 menit. 4 jam 10 menit. Ini bukan dari bikin PowerPoint-nya ya. Pertama, nah ini proses belajar materi. Belajar materi kurang lebih 26 menit. Kok cuma sedikit belajar materinya? Ya karena saya sebetulnya belajar materi saya cuma karena ini bukan untuk saya jadi pembicara ya, untuk orang lain. Saya cuma putuskan dari materi pemberitaan firman yang dikasih, saya cuma putuskan mana mau yang saya tampilkan, mau saya tampilkan di PowerPoint, mana yang enggak. Jadi cuma milih-milih doang. Saya nggak mikir dalam-dalam untuk dapat poin pentingnya atau apanya, enggak. Saya cuma putusin, ini mau saya taruh di PPT, ini enggak, dan lain sebagainya. Jadi belajar saya cuma 26 menit ya, kurang lebih setengah jam. Nah, untuk bikin sketsa. 1 jam 6 menit. Lumayan lama ya, kenapa? Karena memang panjang sekali itu beritanya. Jadi materi pemberitaan firman itu sampai 11 halaman. Ya, jadi 1 jam 6 menit hanya untuk bikin sketsa. Itu pun setelah itu saya masih suka review-review. Ini ada review nggak begitu lama ya, 5 menit. Saya lihat lagi dari awal sampai akhir, kira-kira udah cocok belum sketsanya dan sebagainya. Nah, proses buatnya sendiri. Nah, ini proses buatnya ini 2 jam 18 menit. 2 hari. 2 jam 18 menit. Lalu setelah itu saya akan mereview. Mereview itu setelah dibuat,
diulang lagi dari awal, dijalankan, sambil nanti lihat masih ada yang kurang nggak, ada yang ini dan lain sebagainya. Itu 12 menit. Jadi total semua 4 jam 10 menit itu dari persiapan ya. Tapi buatnya sendiri 2 jam, ya hampir 2,5 jam ya. Itu dengan PowerPoint, jumlah slide-nya itu sampai 40-an ke atas. Nah, kalau PowerPoint yang kemarin, yang hari ini saya buat, itu 1 jam 20 menit. Yang hari ini saya buat ya. Belum termasuk persiapannya. Ini karena saya kemarin nggak lupa nyalain ininya ya. Jadi persiapannya saya ini benar-benar hanya proses buatnya. 1 jam 20 menit. Itu 42. Ya, 40 menit. 42 ya. 42 menit, sorry. 42 menit. Yang kemarin itu, nah ini, yang hari Minggu itu memang lama, karena bahannya banyak sekali. Tapi kalau saya nggak bikin ini, nggak bikin sketsa, nggak bikin ini, dulu awal-awal saya bikin PowerPoint, itu satu PowerPoint bisa 1 harian. 1 harian. Karena nggak pakai sketsa, langsung gitu, belum lagi habis waktu untuk mikirin animasinya, habis waktu mikirin background, milih background sampai setengah jam, gitu-gitu saya sekarang udah nggak gini ya. Backgroundnya lama. Ya. Sama juga. Ya, jadi, nah itu nanti minggu depan saya akan kasih tahu gimana supaya jangan habisin waktu yang gitu-gitu ya. Jadi langsung saya kasih tahu yang penting, paling penting lah, animasi paling penting apa, ini apa. Jadi nanti saudara-saudari begitu bikin, nggak usah terlalu harus nyobain satu-satu. Nah tapi ini coba saudara-saudari benar-benar praktekkan yaitu tadi. Buatlah sketsa. Buatlah sketsa. Buku saya sudah hampir habis ini buat bikin sketsa. Tapi sketsa itu ya itu, membuat kita jadi malah lebih mudah karena kita langsung lihat gambarnya secara utuh kan. Kita sangat mudah mengevaluasi. Kita bisa langsung, ini nggak jadi. Kayaknya ditambahin ini. Nah, nanti bisa modifikasi nggak? Bisa. Modifikasinya waktu pas bikin, tapi udah nggak terlalu banyak lagi. Kalau enggak ya, yaitu tadi. Saya udah sering ngalamin ya, karena saya juga memang selalu juga agak suka pengen bagus gitu ya, tapi pengen bagus jadinya habis waktunya lama gitu ya. Contohnya cari gambar ya kan, cari gambarnya lama mana yang cocok. Tapi kalau udah ada sketsa kita langsung jelas, kita mau cari gambar apa sudah tahu. Silakan ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan atau ada yang bagi pengalaman mungkin untuk saudara-saudara yang lain juga di sini. Sudah Mesak. Ya. Sudah Mesak. Gambar itu kan kadang banyak pilihan. Misalkan kita mau gambar apa ya, perahu. Perahu kan macam-macam, ya kan? Perahu dia ombak. Nah, ini kadang kan kesulitan. Jadi itu yang lama gitu. Mikirin gambar apa yang cocok gitu. Misalkan gitu. Itu pengalaman bagaimana? Gambar. Kalau saya itu tadi, kalau kita nggak ada sketsa ya, kita nanti, tapi kalau saya udah jelas gitu, bahkan saya sudah jelas, misalnya saya pengen cari gambar mau menunjukkan, contohnya saya pernah cari gambar ya, mau menunjukkan seorang ayah itu memikul anaknya. Saya gambar apa lah ya, saya carilah gambar bapak, terus anaknya ditaruh di pundaknya. Saya udah jelas saya mau cari gambar itu, saya nggak akan sambil mikir, sambil cari gambar, enggak. Saya pasti cari gambar seturut yang ada di sketsa saya. Udah gitu cara milihnya gimana? Banyak perahu. Ya pilih aja yang paling bagus. Paling bagus. Yang kedua resolusinya harus tinggi. Jangan pernah cari bikin gambar resolusi rendah. Cari resolusi yang tinggi. Udah gitu jangan juga nanggung-nanggung. Bikin aja penuhin semua slide.
ada beberapa ini sih, ada beberapa ini. Tapi ya itu. Tapi jangan sambil mikir sambil cari gambar. Kalau saya selalu cari gambar sudah ada di sketsa saya mau cari gambar macam apa. Karena kan mikir yang susah itu kan yaitu tadi ini kan yang namanya butuh kreatif. Mikir dari ini nanti mau jadi gambar apa itu butuh proses. Nah, ini yang kita harus latih sebetulnya. Gimana dari bentuk kata-kata ini jadi gambar. Ini harus kita sering ini akhirnya kita lama-lama makin biasa gitu. Ya ambil contoh kan saudara-saudari pernah ada ya, saya bikin yang sampai ini yang waktu itu apa ya, yang sampai kisah Petrus itu loh saudara-saudari ya. Yang Petrusnya sampai yang waktu itu sampai naik perahu, Yesus berjalan di atas air, saya bikin sampai gambar kayak gitu. Itu ya saya bikin dulu semua di sketsa, nggak ada saya bikin langsung begitu. Oke. Ya memang cara ketika memikirkan itunya sih memang animasi itu yang bisa bikin lama. Kalau kita bukan orang seni gitu ya, itu bisa bikin susah sih Saudara Saksi. Itu. Jadi misalnya kayak tadi Saudara Mugi bilang perahu gitu ya. Nah, kita bikin perahu bagaimana, terus caranya mengubah. Kan kalau Saudara Mesa kan memakai Office 2019. Jadi ada icon-icon yang bisa membantu. Itu loh. Nah, kalau saya sendiri mencoba mencari belum dapat sih Office yang 2019. Memang itu kalau saya cukup membantu sih Saudara Mugi sih. Kalau kita punya Office 2019. Ada icon-icon yang sudah bisa membantu kita. Nah, kalau kita ngambil sendiri, misalnya kita searching di Google, nah itu kan harus diubah-ubah, kita harus ngubah-ngubah lagi apa gimana. Dan belum lagi kalau ada background-nya kan nggak bisa ketika kita masukin ke slide, kan itu kan pasti ada background putih segala macam. Nah, itu mengubahnya itu kan susah gitu. Jadi harus menggunakan kita edit ulang lagi gambarnya gitu. Oke. Saya sendiri memang yang 2019 ini sangat banyak memudahkan ya, sangat banyak memudahkan. Tapi saya sendiri baru pakai 2019 ini ya baru berapa lama ya? Baru berapa bulan juga, belum tahun. Nah, terus gimana cara cari gambarnya ya? Pertama, usahakan cari gambar itu kalau kita mau gambar yang penuh, ya penuhin aja semua. Nah, yang susah itu yang cari gambar yang itu tadi kata Koputman itu kan, gambar, wah sudah ada latarnya, ini gimana ya? Itu ada cara sebutnya cara buangnya. Kalau enggak, kalau saya carilah gambar yang formatnya icon atau PNG, kalau saudara-saudara tahu ya. Ini PNG, saya ketik di chat. Jadi PNG itu belakangnya itu transparan. Misalnya kita mau cari orang berdiri, misalnya itu ya, man standing, ya kan. Terus kasih di belakangnya PNG. Nanti kita akan dapat orang yang udah belakangnya itu udah nggak ada nggak ada latar-latarnya. Ada sih kalau misalnya latarnya cuma satu warna, kita bisa buang sih, ada menunya. Nah itu nanti minggu depan saya coba kasih tahu yang praktis-praktisnya. Nah tapi memang cari gambar itu susah, apalagi kalau kita nggak bisa Photoshop, termasuk kayak saya ini nggak bisa Photoshop. Jadi mau cari gambar itulah yang kadang-kadang makan waktu, benar-benar mau cari yang sesuai keinginan itu kadang-kadang ya itu setengah mati sih memang. Tapi karena saya udah sering bikin, jadi saya udah punya stok gambar, saya udah tahu nih mau ini, saya tinggal pakai ulang aja deh yang sudah pernah saya download gitu. Mau tanya, Ya. kan saya sering kan kalau cari icon-icon yang kamu bilang PNG itu kan ya. Tapi kadang saya sering masuk ke situs yang itu berapa kali download dia langsung bayar, nggak free itu. Itu gimana caranya itu? Saya udah kasih tahu kemarin, flaticon.com ya. Saya udah nemu nih yang gratisan dan nggak usah bayar. Oke. Thank you. Flaticon.com.
Jadi kalau saya nggak nemu di icon-icon yang ada di Office, karena itu iconnya juga cuma sedikit kan. Saya cari di flat icon biasanya. Itu udah gratisan, nggak usah bayar dan bagus-bagus lagi. Kalau enggak, ya bikin sendiri. Itu yang maksudnya, bikin sendiri. Kayak contoh saya orang-orangan saya banyak bikin sendiri. Bikinnya juga ngejeplak aja saya. Kenapa kalau bikin sendiri, apa kelebihannya yang icon yang ada di Office 2019, kita bisa warnai. Nah, itu aja sih. Makanya kan saya gini, saya sering kali gini, kalau Tuhan Yesus saya warnain warna kuning, murid-murid warna putih lah, kalau enggak warna orang dosa saya warnai hitam. Nah, itu kalau kita download dari gambar orang yang, misalnya tuh gambar orang dari internet gitu ya kita nggak bisa warnain. Tapi kalau icon bisa kita warnain, atau kalau kita bikin sendiri, pakai shape, ya kan, itu kita bisa warnain. Nah, cuman ya itu tadi, buat sketsa itu, mungkin awal-awal agak ini ya, tapi saudara-saudari boleh coba ya. Boleh terus praktek ya kan, prakteklah buat sketsa. Nah yang lain-lainnya kan sebenarnya saya udah kasih tahu kan, mana masukan hanya yang penting, mana yang ini, dan lain sebagainya. Itu kemarin prinsip-prinsip yang itu kan di pertemuan 1-2 saya udah kasih tahu, tinggal terapin itu, lalu buatlah sketsa. Saya barusan coba ya, cari gambar pakai yang PNG. Itu bisa diwarnain juga loh, Sak, ternyata, pakai 2016. Jadi, tadi saya ambil satu orang main standing. Boleh ini nggak? Boleh share screen nggak, Footman, biar kita lihat sama-sama. Saya bukan host, jadi nggak bisa. Nggak, saya jadiin co-host, tunggu ya. Kalau jadi co-host bisa. Jadi saya kan tadi barusan searching ini, bot PNG keluarnya begini nih. Nah ini saya copy, jadi saya copy image. Oke, lalu saya pindah ke, ini kelihatan nggak? Ya kelihatan. Ya, nah ini orang ini tadinya hitam. Ya. Hitam, saya pakai format, terus saya color. Belum pindah ke PowerPoint-nya, ini masih di yang. Oh, oke. Oke, sebentar. Nah, ini PowerPoint. Ya. Tadi orang ini hitam. Ya. Lalu saya pergi ke menu format. Lalu di color. Nah, kalau ini ada warna-warni nih, color nih. Oke. Itu memang bisa, tapi nggak bisa sewarna bener-bener yang kita pengen. Oh iya. Memang ya itu saya suka pakai seperti gitu ya, tapi nggak bisa sewarna kita pengen bener-bener kuning banget, itu nggak bisa. Ini itu cuma bisa, ya nggak bisa, coba aja kasih warna kuning gitu. Oh iya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Memang saya juga suka pakai begitu, ya kan? Tapi gitu nggak bisa warnain. Nah kalau mau diwarnain seturut kemauan kita gimana? Ya satu-satunya cara ya masih buka dulu ini, buka dulu pakai Adobe Photoshop. Oh iya, itu harus pakai Adobe Photoshop sih. Diwarnain kuning, lalu saya pindahin lagi. Wah itu susah itu. Itu susah. Photoshop saya juga ala kadarnya. Itu susah. Enggak, maksudnya nggak semua warna bisa masuk gitu Kak? Iya, dia hanya bawaan yang dari sananya. Bawaan dari sananya. Oh iya Pak. Kayak gitu loh. Ini kan ada warnanya nih, kalau mungkin nih. Ini loh, kita menu color. Nah ini ada warna-warna ya warna-warna dasar ini aja yang bisa. Selain warna ini nggak bisa ternyata. Hanya warna dasar ini. Itu warna dasarnya aja ini. Oke. Ya berarti pakai PNG lah. Berarti selama ini saya salah nggak pakai PNG. Karena kalau nggak pakai PNG ada backgroundnya belakangnya ikutan. Iya. Bukanya bagaimana, Saudara Footman? PNG apa? Jadi terus nih. Oke. Anda buka ke Google dulu.
di Google itu, di Mbah Google, di search engine-nya kamu ini ketik aja, misalnya mau gambar perahu, bot, spasi PNG. Nanti semua dikeluarin sama dia yang perahu, yang tipenya PNG semuanya. Oke, ini saya kasih contoh nih ya. Kalau icon yang ada di sini, icon yang ada di apa? Icon yang ada di PowerPoint ini, yang terbaru ini, insert kan icon ya. Dia itu, nah dia itu, misalnya ini kan paling sering lah, man ya. Itu kita bisa warnai, nah ini kelebihannya sih. Jadi kita mau misalnya bicara orang dosa misalnya ya, atau apa, saya kasih background-nya jangan ini lah. Nah, misalnya ya, misalnya kita ini kan bisa diwarnain. Graphic format, mau warnain putih. Nah, ini kan bisa berbagai fungsi gitu. Ya contohnya ya, misalnya saya mau bikin manusia itu orang dosa, saya duplikasi kan. Nah, jadi slide-nya ada 2 kan. Lalu karena penebusan dia jadi dosa-dosanya dibersihkan. Nah, ini kan asalnya berdosa terus dibersihkan. Nah, ini saya kasih tips satu lagi. Transisinya gimana? Kan saya udah ajarinnya pakai fade ya kan. Selain fade bisa juga pakai wipe kalau untuk seperti ini supaya dari bawah ke atas ya, supaya ada kesan. Nah, jadi berubah warnanya itu dari bawah ke atas. Misalnya saya ceritakan manusia orang berdosa, lalu dosanya diampuni jadi bersih. Nah, kan ini bisa diwarnain gitu kalau di sini. Nah, jadi kalau makanya kalau nggak ada ya, kadang saya bikin sendiri. Ya bikin pakai apa? Ya pakai inilah, shape. Nah, shape ini kan bisa diwarnain juga. Ya kan? Nah, ini saya biasa suka juga bikin orang yang paling sederhana ya. Ini gini. Masuk lagi, terus ini orang yang paling sederhana, saya biasa suka bikin ya gini aja. Dan juga bukan orang yang jago gambar soalnya. Bikin gini kan. Mungkin saudara-saudari sering lihat saya sering bikin kayak gini. Ya, ini pakai shape. Ya itu tadi kelebihannya saya bisa warnain. Ini. Kalau yang susah-susah gimana ya? Saya kemarin udah kasih contoh ya. Mana ya? Ada orang duduk. Kalau yang susah-susah ya saya cari gambar orang ya yang stickman gitulah ya. Orang lagi duduk misalnya. Ya saya pakai shape ini aja disama-samain gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sebenarnya cuma tambahan aja. Tadi kan ada ini ya. Seringkali kita nemu gambar. Gambar itu ada latarnya. Nah, ini yang saya tadi bilang. Oh, sorry, ini dulu ya. Ada latarnya. Aduh, kok nggak bisa. Gambar apa ya misalnya? Nah, contohnya nih gambar ini ya. Ini kan sudah ada latarnya ya. Ini bisa kayak gini, tapi nggak akan bagus hasilnya. Nanti saya kasih. Ini kalau kayak gini, kadang bisa bagus, kadang enggak ya. Yaitu namanya set transparent color. Nah, tapi kan jadi gini. Nah, kadang-kadang nggak selalu bisa bagus.
Kalau saya seperti ini, gimana ngakalinya? Kayak gini, gimana ngakalinya, saudara-saudara ya? Ngakalinya itu kita ubah background-nya. Samain dengan latar gambarnya. Termasuk kalau ininya, ini kan hitam ininya ya. Kalau ininya putih gimana? Kasih aja background putih, langsung kesamar semua. Makanya kenapa saya suka tiba-tiba dari latar saya yang gradasi tiba-tiba kok latarnya hitam, karena begini sebetulnya biasanya, karena kasusnya kayak gini. Kalau gini kan jadi kelihatannya tetap bagus. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Oh, ini ada chatting ya, tunggu ya, mungkin di sini. WP Shopee apakah bisa? Bisa. Oke. Flat icon itu bukan software. Oh, software Office 2019. Nah, itu ya boleh tuh. Karena Office yang punyanya Windows itu sebetulnya jauh lebih lengkap daripada punya saya. Saya punya Mac. Saya juga, oke. Terima kasih. Oke. Oke, ya itu, saudara-saudari. Masih ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, kalau nggak ada ya PR-nya, oh sorry saya mau share ini ya, mau share ini apa? Buku untuk saudara-saudari baca. Kalau mau baca itu juga, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Karena saya yang paling banyak bikin saya jadi banyak berubah cara bikin PowerPoint-nya buku ini. Selain yang lain-lainnya, tapi buku ini yang paling banyak pengaruhnya lah. Meskipun sebetulnya buku ini masih perlu diupdate ya, artinya banyak hal yang saya juga udah nggak pakai lagi gitu, prinsip-prinsip di situ. Nah, jadi latihannya saudara-saudari ya, minggu depan ya PR-nya buatlah sketsa. Jadi buat bisa gini, bisa saudara-saudari memang ada kebutuhan buat PowerPoint sidang pemuda, misalnya kayak saudara Ivan. Coba buat sketsanya, lalu buat PowerPoint-nya, dikasih ke saya, untuk kita sama-sama belajar lebih jauh. Kalau yang memang nggak ada tugas bikin PowerPoint minggu ini, nggak ada bawa berita, PowerPoint yang sudah ada ya, yang kayak hari Minggu, cobalah saudara-saudari buat alur sendiri, buat sketsanya, lalu ya tinggal modifikasi dari yang PowerPoint yang diberikan hari Minggu. Saya mau ini aja, bagi pengalaman saya juga baca buku ini, yang saya pelajari di sini nggak ada nih, maksudnya yang sedang kita ikutin ini memang betul-betul tidak ada di buku-buku yang tidak ada di apa? Bekerja dengan PowerPoint 2016. Iya. Jalan 2016. Karena gini, saudara, karena kebanyakan buku PowerPoint, tutorial PowerPoint yang beredar di YouTube dan lain sebagainya itu, kebanyakan itu ngajarin teknis-teknisnya. Ya, betul. Tapi kalau buku yang saya kasih ini, itu nggak ada, malah hampir dibilang nggak ada ngasih tahu teknis-teknisnya, tapi justru prinsip-prinsipnya. Memang nggak ada. Saudara-saudari kalau misalnya ada waktu ya boleh cari di YouTube ya. Lihat presentasinya Steve Jobs waktu dia presentasi MacBook Air. Ini di sini prinsipnya juga mereka slide-nya tulisannya banyak banget nih. Iya, memang. Loh saya tuh gini loh, saudara saya ada ngajarin mahasiswa ya, karena kan mahasiswa kan mau skripsi, ya kan. Terus dia PowerPoint-nya saya bantu, ya kan, begini loh bikin PowerPoint-nya. Waduh, nanti disalahin dosen. Kenapa? Kok nggak ada tulisannya? Karena dosen suruh ngarahinnya harus ada tulisan, harus ada kayak gitu. Nah, itu memang. Ya memang apa ya? Itu nanti di buku presentasi jadi itu ya dibilangin, bayangin ya saudara-saudari, saya sampai mikir ya, ini saya udah belajar PowerPoint ini 10 tahun loh, udah pakai 10 tahun ya. Sampai sekarang saya perhatikan ya, cara orang pakai itu
nggak banyak berubah. Hanya bedanya kalau makin ke sini makin banyak yang pakai. Tapi kalau cara pakainya ya semua hampir semuanya seperti itu. Ini juga nih tulisan semua nih isinya nih. Iya, itulah. Ekspor dan impor perikanan. Oh iya. Tapi sebetulnya kalau di luar negeri ya, saudara-saudara ya, kalau saudara-saudara cari-cari searching di situs-situs luar negeri atau apa ya, di sana itu orang udah banyak yang sudah ngerti sekali tentang masalah PowerPoint gitu. Tapi kalau di Indonesia itu memang sangat minim sih. Sangat minim. Saya juga kalau nggak kena ketemu buku-buku gitu-gitu tuh nggak akan, ya sama lah kayak gitu semua juga. Ayo, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa melalui Zoom bersekutu dengan saudara-saudara yang sama-sama melayanimu di tiap-tiap kota, di tiap-tiap daerah. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memelihara, merawat kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mohon terus Kau pimpin kami agar kami bisa memiliki hikmat, belajar dengan baik, supaya melalui media ini, firman Tuhan bisa diberitakan dan semua orang bisa diselamatkan. Haleluya. Amin. Amin. Amin.